Hey teman-teman, welcome back to my channel. Setelah sekian purnama hibernasi di Gunung Kampuk, finally bisa posting video lagi. Kali ini aku akan mengusung tema edukatif dan informatif. Aku harap dengan konten baru ini kalian tetap setia nemenin aku ya. Luangkan waktumu hanya 5 menit saja untuk info bermanfaat ini. Check it out. Jujur li, kemarin aku emang sempat depres, dan kalau lagi keserang kepenatan seperti itu, aku biasanya need coklat. Benar nggak sih kopi dan coklat bisa menghilangkan stres? Konsumsi coklat dapat meningkatkan suasana hati, makan coklat juga dapat mengurangi stres. Coklat dapat mengurangi tingkat kadar hormon kortisol, yaitu hormon yang berfungsi mengendalikan stres, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi infeksi, cedera, aktivitas berat, serta stres fisik dan emosional. Tapi nggak semua coklat bisa meredakan stres ya. Coklat yang disinyalir sebagai antidepresan adalah jenis dark coklat. Kita bisa lihat perbedaan tabel nutrisi yang terkandung dalam coklat yang dilansir media News Today. Menurut tabel perbandingan ini, nutrisi dark coklat lebih baik untuk kesehatan nih teman-teman. Coklat hitam atau dark coklat juga kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Coklat hitam dapat mengurangi tingkat stres dengan dua cara, yaitu melalui dampak kimianya dan dampak emosionalnya. Lantas, mana yang kamu pilih? Light coklat atau dark coklat? Gak ada salahnya jika kalian memilih semuanya ya, karena rasa keduanya sama-sama enak. Perbedaannya cuma pada rasa sedikit manis dan pahit saja. Oke, next kita ke kopi. Ternyata penelitian pun menunjukkan hal yang sama terhadap kopi, bahwasannya kafein dalam kopi dapat membantu meredakan depresi seseorang hingga level tertentu. Hal ini dikarenakan kandungan antidepresan dalam kopi yang bisa menjaga suasana hatimu agar lebih seimbang, sehingga mampu menghindari stres dan depresi. Tentu saja ini merupakan kabar baik bagi konsumen kopi, namun perlu diperhatikan bahwa konsumsi kafein secara rutin akan menimbulkan sedikit banyak efek ketergantungan. Dilansir dari Wikipedia, kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Berbagai efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan aktivitas kafein di dalam tubuh. Pada bagian sebelah kiri terdapat sumber kandungan kafein dari secangkir kopi, secangkir teh, minuman berkarbonasi, dan minuman berenergi. Jenis kopi pada kadarnya peringkat pertama adalah kopi instan, kemudian disusul dengan kopi robusta, kopi arabica, dan kopi mocha. Ini adalah senyawa struktur molekul dari kafein. Kalau gini, apa sepintas kalian teringat pelajaran kimia semasa sekolah? Atau hanya aku aja yang tiba-tiba teringat masa pelajaran yang sulit ini ya? Jadi ingat sering remedi pas. Ups, cut. Apa kalian tahu kopi ini berasal dari mana? Awalnya aku mengira kopi ini berasal dari Indonesia. Tapi menurut literatur yang aku baca, sejarah kopi ini bermula di Afrika. Era penemuan biji kopi dimulai sekitar tahun 800 sebelum Masehi, dan pendapat lain mengatakan 850 Masehi. Ya antara itulah ya. Pada saat itu, banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, mengkonsumsi biji kopi yang dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Kemudian penyebaran kopi berlangsung di Arab, lalu di Eropa, Prancis, dan Brasil. Sekitar abad 18, kopi sudah masuk di Indonesia. Dan jenis kopi yang berada di Indonesia adalah kopi Gayo, kopi luwak, dan kopi Jawa. Oke, kita sudahi sejenak tentang perkopian. Kesimpulannya adalah, ketika kamu sedang pusing karena rutinitas atau deadline kerjaan, ternyata kopi dan coklat mampu membantumu terhindar dari stres dan depresi ya. Dan, apa kalian tahu aku membuat video ini dengan ditemani segelas kopi mix coklat? Salam sehat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.